Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Blitar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Rini Ratnaningsih, SMA Negeri 1 Blitar, dan rekan saya Yuliana dari SMAK Diponegoro Blitar. Berikutnya, saya Bu Erni Irawati dari TK Alam Al-Ghifari Kota Blitar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Erni. Apa kabar Bu Rini pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rini. Sebelum kita melakukan coach, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan dulu kepada Bu Rini. Baik, Tapi sebelumnya kita akan membicarakan rubrik penilaiannya. Nanti coach dan coachee akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana Bu Rini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Bagaimana juga coachee dalam merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Bu Rini. Sudah siap Bu Rini? Siap. Pertanyaan yang pertama Bu Rini, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coachee pada kali ini Bu Rini? Mungkin nanti yang akan saya kembangkan, yang pertama saya ingin mendengarkan secara aktif dari coachee saya. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachee saya tersebut. Habis Bu Rini, Ya. untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang melalui observasi? Saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachee saya tersebut, Ibu. Ya. Selanjutnya ya, untuk pertanyaan yang ketiga ini indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching nanti Bu Rini? Dalam proses coaching nanti, besar harapan saya coachee saya itu bisa menemukan solusi dalam masalahnya tersebut ya Bu. Dan coachee saya itu bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Ya, jadi letak keberhasilan dan kepuasannya itu di situ. Terima kasih Bu Rini. Demikian dulu observasi ini. Silahkan untuk melanjutkan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu Erni. Permisi, selamat siang. Selamat siang, Bu Saya Yuliana. boleh duduk? Monggo silakan duduk Bu Yuliana. Dari mana ini tadi? Dari kantin, Oh Bu Rini. iya. Ini saya mau perlu loh ke sini. Beneran Oh masih gitu. ada tamu. Oh nggak apa-apa. Monggo silakan. Kira-kira sepertinya kok ada hal penting yang mau disampaikan. Iya, ini saya kesini tuh pengen curhat Bu Rini. Oh gitu. Iya. Gimana? Ini kok saya tahan-tahan lama-lama nanti kok saya sendiri yang ini ya, yang sakit hati lagi. Kelihatannya seperti orang putus cinta itu. Oh. Ya gimana? Langsung saja Bu Yuliana, pripun? Ya begini, akhir-akhir ini kurang lebih ya 2-3 bulan ini Ya. kok saya merasa itu siswa-siswi yang saya ajar kok kelihatannya semakin melemah nih. Apa itu kalau diajar itu di pojokan ada yang tidur di pojok belakang. Terus yang perempuan ada yang bersolek, dandan itu ngaca-ngaca sukanya gitu. Terus ada yang sering izin ke kamar mandi. Itu kalau yang dulu-dulu nggak pernah seperti itu. Tapi semakin ke belakang kok seperti itu. Kira-kira kenapa gitu? Bu Yuliana ngajar kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Iya, saya ngajar kelas 11 itu ada 2 kelas. Tapi yang satu kelas ini yang saya rasanya kok gimana begitu.
baik. Jadi Bu Yuliana itu ada sedikit permasalahan di kelas 11 nggih. Nggih. Permasalahannya tentang ketidakkondusifan anak-anak ketika Bu Yuliana sedang mengajar Nggih. begitu. Selain itu juga ada ini seperti ini hasil ulangannya Oh gitu. jenengan Pirsani ini Gimana? ada yang ulangan harian, terus ada yang tugas-tugasnya seperti Iya, itu. iya. Kok hasilnya? Nah ini Iya. dengan Pirsani nilainya juga amburadul, ada yang di angka 5, 6 seperti itu. Ngoten. Baik, jadi kira-kira dari percakapan yang Bu Yuliana sampaikan barusan ini, harapan apa yang nantinya ingin Bu Yuliana dapatkan mengenai kelas tersebut? Kalau saya pribadi, nah ini kan sekolah saat ini menggunakan kurikulum yang baru. Iya. Terus di situ yang sudah saya baca itu guru kan harus bisa mengkondisikan siswanya dengan baik. Iya, Saya pingin iya. ketika saya mengajar nggak ada lagi anak-anak yang fokus di HP-nya sendiri terus tidur, paling nggak ya bisa bersenang-senang lah di kelasnya seperti itu. Terus kalau misalnya bersenang-senang bersama-sama dengan teman, dengan saya, otomatis nanti saya berharapnya juga bisa memperbaiki nilai yang sudah saya pegang ini seperti itu. Bagaimana nih? Ya, jadi harapannya yang utama fokusnya adalah memperbaiki nilai nih. Memperbaiki nilai dengan mereka belajarnya happy. Iya, iya. Memperbaiki nilai, kemudian anak juga enjoy dan happy di Betul, kelas. iya. Harapannya tentunya itu ya. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, Bu Yuliana itu ngajarnya di jam pagi atau siang ya kebanyakan ya? Siang. Oh, Saya di jam siang. ada di jam ke 9, 10 Oh, itu kan gitu. otomatis juga mereka sudah capek, Betul. ngantuk, Betul. terus sudah jam-jam yang mereka pikirannya Betul, betul. pulang Iya, betul. seperti itu. Jadi memang semacam harus ada inovasi yang baik, Ibu. Gitu. Nah, terus perubahan apa nantinya yang ingin Bu Yuliana dapatkan dari kondisi seperti ini, Bu? Yang saya inginkan mereka bisa fokus dulu, fokus ketika belajar, lalu bisa mempengaruhi pribadi mereka. Dan saya juga bisa ke Iya. diri saya sendiri Iya. mengendalikan emosi saya. Kalau sudah di jam siang kan otomatis melihat yang seperti itu saya ya agak ngelus dodo, bagaimana pinginnya ini bagaimana ya gitu. Ya, tentunya kita juga menginginkan perubahan yang baik nih, Bu. Iya. Perubahan yang baik terhadap anak-anak Dan saya dan juga sendiri. terhadap panjenengan sendiri. Iya. Bagaimana kita bahagia mengajar, Iya, anak-anak betul. pun juga menerima pelajaran dengan baik dan mereka juga enjoy di kelas. Itu yang saya Perubahannya harapkan. itu yang diharapkan ya. Betul. Jadi sama-sama bersinergi, sama-sama bisa menikmati antara guru dan murid ini gimana Iya, enjoy di iya, kelas. betul. Kalau Betul. misalnya anak senang, saya juga senang. Kalau saya senang, harapannya anak-anak juga senang Iya. sama-sama. Iya. Tentunya itu merupakan tantangan ya, Bu. Tantangan tersendiri. Itu yang saya pikirkan. Iya. Iya, tantangan tersendiri gimana bagaimana mengkondusifkan anak-anak tersebut Iya. gitu. Kira-kira Ya. kalau misalnya saya menayangkan video gimana ya, Bu? Nggak apa-apa, itu terserah panjenengan. Tentunya panjenengan harus memiliki inovasi gimana anak bisa tertarik terhadap pembelajaran di kelas, kan begitu. Berarti video bisa saya pakai nih nanti sekali-sekali. Boleh sekali, Ketika boleh saya sekali. mengajar lagi di kelas Iya, itu. boleh sekali. Ya. Tapi nanti kalau misalnya hanya video, terus nanti mereka pikirannya yang Boleh macam-macam sekali. lagi. Iya. Bu. Dan tentunya Bu Yuliana juga harus memiliki usaha-usaha apa nanti yang akan Bu Yuliana lakukan supaya kelas tersebut itu sesuai dengan kondisi yang Ibu inginkan. Kalau yang itu
itu kira-kira mungkin kalau misalnya yang berhubungan dengan tes, Iya. apa saya bisa menggunakan quiz pakai Jamboard ya? Kan selama ini saya udah belajar itu, tapi kan saya belum mempraktekkan di kelas. Ya, Apa bisa nih nanti saya coba ya? bisa sekali. Itu usaha yang pertama itu, ya kan? Itu usaha yang pertama. Mungkin apakah ada usaha lain supaya anak-anak itu enjoy menikmati kegiatan pembelajaran ibu di kelas? Apakah ada usaha lain itu? Usaha lainnya berarti saya di awal paling tidak sudah men-setting di rencana pembelajaran saya kalau Iya. begitu. Iya. Jadi di awal saya harus merencanakan dulu apa yang akan dicapai oleh siswa nanti Iya. untuk anak-anak nanti ketika belajar. Jadi otomatis saya merubah cara belajar saya mungkin ya Bu ya. Iya. Cara mengajar yang saya masukkan seperti itu. Mungkin juga nanti sumber belajarnya saya nggak hanya satu itu, terus yang fokus utama sesuai dengan kurikulum yang baru. Kalau pelajaran yang menyenangkan berarti semua berpusat pada murid. Betul sekali ya. Ya, saya sangat setuju dengan usaha-usaha yang nantinya akan Bu Yuliana laksanakan. Dan tentunya sebelum kita melakukan Bu Yuliana melakukan usaha-usaha tersebut, pasti ada strategi nih, ya kan Bu? Ya, Strategi itu. apa ini biar berhasil kan begitu ya Bu ya? Kalau pelajarannya berpusat pada murid, otomatis saya harus mengetahui kemampuan mereka dari awal, dari masing-masing siswa. Oh, yang kebiasaannya suka main HP, Ya. mungkin si anak tersebut sukanya memang mainnya Ya. di media sosial. Ya. Terus yang suka bersolek, mungkin ya di bidang kecantikan tersebut Iya, seperti itu. Iya. Apakah bisa seperti itu saya menerapkannya? Bu? Sangat bisa sekali. Itu semua tergantung dengan inovasi Bu Yuliana. Semakin banyak inovasi, semakin banyak ide-ide yang akan dicetuskan, pasti nanti akan membuat pembelajaran semakin menarik. Ya, apalagi Ya. sekarang kalau kita memberikan yang monoton, tentunya anak akan bosan, bukankah seperti itu, Bu? Iya, apalagi kalau sudah jam siang itu Ya. pasti luar biasa sekali. Ya. Nah, kira-kira dengan harapan yang Ibu lakukan tersebut, kan ada kondisi kita di level 1 sampai 10. Kira-kira Ibu sudah menerapkan hal tersebut, Ibu di kondisi berapa? Level berapa? Anggap saja di 7 ya, Bu. 7. Iya. Dan tentunya ingin lebih mencapai yang maksimal lagi Betul. ya, Bu. Kalau bisa malah sempurna, tapi saya yakin nggak bisa sampai sempurna. Pasti masih ada kekurangannya seperti itu. Nah, semoga saja nanti dengan usaha yang Bu Yuliana rencanakan, kemudian strategi juga yang akan Bu Yuliana rencanakan, semoga bisa memaksimalkan pembelajaran Ibu yang ada di kelas. Terima kasih. Terus berarti yang akan datang ini saya harus memulai dari diri saya dulu untuk mencari berbagai media, Ya. sumber belajar, terus strategi-strategi, dan harus saya tuangkan di rencana pembelajaran saya. Tuh. Nah, Ya. selanjutnya akan saya praktekkan kembali di dalam kelas. Boleh sekali. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi ini, kapan Ibu Yuliana akan melaksanakan? Karena ini waktunya ini ada kegiatan sekolah yang begitu banyak, Iya. minggu depan Bu, ini sambil menyelesaikan kegiatan sekolah, kebetulan pas minggu depan ada sedikit waktu free di Ya. sana, Ya. 1-2 hari Ya. saya bisa melakukan itu. Baik. Saya senang sekali ketika Bu Yuliana memiliki permasalahan, Bu Yuliana menyampaikan ke saya dan kita sama-sama bekerja sama, bersinergi, tentunya untuk tujuan kita memerdekakan siswa kita ya Bu, siswa Iya. kita bahagia di sekolah, Gurunya juga gurunya bahagia. juga bahagia dalam mengajar.
gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Kelihatannya kok sudah kok. Terima kasih loh ya Bu Rini, Sama-sama. sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Saya jadi terbantu seperti itu. Sama-sama. Nanti di lain waktu jika ada hal-hal yang akan disampaikan, langsung saja nggak apa-apa ke saya. Oh iya, terima kasih. Nggih, Terima kasih atas waktunya Ibu Yuliana. Sami-sami. Ya. Hmm? Nggih. Bagaimana Bu Rini? Tadi saya mendengar dan melihat langsung percakapan Bu Rini dengan Koji. Kelihatannya memang ada permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Nah, mungkin bagaimana Bu Rini menilai dari performa dalam kompetensi yang disampaikan Bu Yuliana, Ya. Koji tadi. Ya. Bu Yuliana sebagai coach, saya sangat mengapresiasi bahwasannya ketika ada permasalahan yang terjadi di kelasnya, di sekolah, langsung menyampaikan kepada saya. Dan saya sangat senang dan saya sangat setuju ya bahwasanya Bu Yuliana itu mampu menceritakan alur masalahnya secara runtun, secara baik, bahwa kondisi di kelas bagaimana, kemudian cara pembawaannya untuk menanggapi siswa-siswa yang seperti itu bagaimana, itu saya sangat mengapresiasi sekali. Apa yang membuat Bu Rini itu berpandangan bahwa si Kuci tadi itu sudah melakukan hal yang benar? Ya, beliau memiliki usaha dan strategi yang sangat baik dan beliau memiliki inovasi-inovasi untuk menarik minat siswa belajar dengan semangat kembali. Karena saya rasa memang susah-susah gampang ya, apalagi seperti yang disampaikan beliau tadi, beliau mengajar di jam-jam terakhir, di jam-jam yang sangat rawan ngantuk. Jadi saya sangat mengapresiasi bagaimana cara beliau untuk membuat inovasi supaya siswa itu tertarik untuk semangat belajar kembali. Kalau boleh saya sampaikan kembali ya, hasil pengamatan saya tadi memang saya mengamati Kuci tadi memang ada sebuah usaha yang luar biasa yang itu memang harus dilakukan seorang guru, seorang pengajar, bagaimana supaya anak itu termotivasi dari dirinya untuk melakukan pembelajaran sehingga si Kuci tadi kedepannya